Oke, seneng banget nih Mas Aziz. Kali ini bisa membersamai teman-teman semuanya di kelas belajar ya, kelas belajar LBO Forum setiap Jumat sore ya, Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa bersama lagi, belajar bareng lagi di episode ke-60 di LBO Forum episode ke-60. Luar biasa banget ya teman-teman ya. Oke, ini yang sudah hadir ada 190 peserta. Ini lumayan ya. Oke, sambil menunggu yang lain teman-teman, kita berdoa dulu ya agar acara sore hari ini lancar, hikmat, bisa memberi manfaat buat kita semua. Izin Mas Ais pimpin doanya, teman-teman bantu aminkan, yang non muslim bisa menyesuaikan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah kami, sayangilah kami, cukupilah kami, dan berikanlah kami rezeki yang barokah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah pada warahmah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami selagi kami masih kecil. Oh ya Tuanku, jadikanlah kami, rekan-rekan kami, guru-guru kami menjadi orang yang berilmu dan mengilmukan orang lain, orang yang kaya dan mengkayakan orang lain, orang soleh dan mensolehkan orang lain, dan jadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Ya Allah, ya Tuanku, jadikanlah kami para bisnis tingkat dunia yang tingkat ketakwaannya setara para sahabat Rasul, dan jadikanlah rezeki kami menjadi rezeki tanpa tuntutan. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang sudah siap belajar sore hari ini mana suaranya teman-teman? Cet 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 cet, ramaikan kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, ini sambil menunggu yang lain hadir, sambil menunggu teman-teman yang lain hadir, Mas Aziz pengen sapa-sapa dulu nih ya yang sudah bergabung siapa aja ya yang di sini ya. Oke, ada dari Apotek Azam Berkah Farma. Halo, halo, halo. Ada Mbak Putri Rahmawati Esfam. Nah, ini Mbak Putri dari Apotek mana ya, Mbak Putri ya? Hadir Madiun, Apotek Maeda. Weh, selamat datang. Bu Luki, ya, Bu Luki Nur Wahyuningsi. Masya Allah, luar biasa. Bu Luki Nur Wahyuningsi, ya Apotek Maeda Madiun. Keren banget, Ibu. Ada Pak Asep Purnama, Bu Desinta, ada Bu Desi, ada Pak Nurudin dari Madura, ada Bu Hanik. Halo, halo Bu Hanik. Bisa unmute ya Bu Hanik? Assalamualaikum Ibu. Gimana kabarnya Bu Hanik? Tadi nih yang ngechat duluan ya, ini Bu Hanik tadi ya. Oh. Ada Mbak Jesli dari JAV Medika, Bu Lamini, Apetik Safira ya. Ada Pak Lukman, Pak Margana. Halo, halo Pak Margana. Luar biasa semangatnya nih ya, selalu ikut program belajar kita ya dari baik LBO, MDC Forum atau SSS selalu hadir tepat waktu. Keren banget nih Pak Margana. Bisa on mic kah Pak Margana? Halo halo, assalamualaikum Bapak. Hadir Mas, wis keren. Siap, terima kasih komentarnya Pak Margana. Terus ada Bu Linda, ada Bu Sarah, ada Bu Siti Anissa Hayati. Halo halo Ibu Anissa. Selamat sore Ibu, assalamualaikum. Boleh on mic kah Ibu? Halo, halo Ibu Anissa. Ya, belum bisa ya. Terus ada Bu Tatik, ada Bu Tea, ada Bu Widya. Ini keren-keren banget. Ini sudah ada di tepat waktu ya. Dari jam berapa tadi ya? Jam eh, setengah empat kurang nih sudah hadir semua. Sudah kelihatan banget gitu, kelihatan banget.
semangat belajarnya ini tinggi banget ya. Oke, ini ada Bu Widya juga. Boleh open mic gak ya, Bu Widya ya? Halo, halo Bu Widya. Selamat sore Ibu. Assalamualaikum Ibu. Atau lagi belum bisa open mic? Kalau belum bisa open mic gak apa-apa ya, gak apa-apa. Yang penting disimak aja ya Bapak Ibu ya, disimak aja. eh Nanti kalau misal memang nggak bisa open mic, kalau ada pertanyaan atau butuh diskusi, boleh chat di kolom komentar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu semua ya, kali ini kita di episode ke-60 ini setelah kemarin kita rehat 1 minggu ya, kita hari ini mau belajar apa nih? Nah, kebetulan kali ini saya sudah didampingi rekan saya yang luar biasa ya, rekan saya yang luar biasa, apoteker Hafsah Zahra atau biasa kita panggil Mbak Caca ya teman-teman ya. Kali ini Mbak Caca mau share terkait apa namanya, leader skill, salah satu leader skill ya, yaitu gimana kita memahami perilaku konsumen itu sebagai kunci sukses pemasaran di bisnis apotek. Nah, ini penting banget ya, skill yang harus dimiliki Bapak Ibu atau leadernya Bapak Ibu ya, leader yang di apoteknya Bapak Ibu harus bisa nih, harus punya skill ini nih, skill buat pemasaran kayak gitu ya. Gimana kita memahami pelanggan-pelanggan kita, gimana kita memahami perilaku konsumen, pelanggan yang ada di apotek kita. Nah, itu salah satu key-nya ya. Salah satu kuncinya bagaimana pemasaran apotek kita bisa lebih dikenal, promo-promo kita bisa lebih masuk kayak gitu ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kali ini alhamdulillah Mbak Caca ini sudah bersedia ya, bersedia meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, mau meluangkan waktu untuk sharing nih buat teman-teman semua. Nah, jadi dimanfaatkan ya teman-teman ya, dimanfaatkan waktunya Mbak Caca ini, diperhatikan betul-betul, dicatat kayak gitu. Jadi siapkan alat tulisnya, dicatat. Terus nanti kalau misalnya ada dapat ide atau gagasan yang baru mau diskusi langsung ditanyakan. Hadir ya Mas, Apotek Sehat 24 Kota Raha. Raha ini banyak mana ya Mbak Sarah ya. Oke, selamat datang Mbak Sarah. Luar biasa ya. Nah, sebelum ke materi teman-teman, Mas Ais pengen lanjutkan dulu nih, lanjutkan dulu bedah bukunya yang kemarin kita sempat belajar ya bareng Mas Aidil ya. Jadi kemarin kita sempat belajar bareng Mas Aidil ini, ada buku cara sukses, cara gila membangun super tim ya, bangun super tim. Nah, kemarin kan kita sudah bedah di awal tuh sama Mas Aidil tuh beberapa halaman awal. Nah, kita mau lanjut lagi. Jadi kita nanti ada 2 sesi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita sesi baca buku dulu nanti sama Mas Aziz. Terus nanti sesi kedua baru materi pemasarannya dengan Mbak Caca ya, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut baca buku lagi. Kita lanjut baca buku lagi di melanjutkan halaman sebelumnya yang kemarin kita itu sampai di halaman 80-an ya Bapak Ibu ya. Coba Mas Aziz share screen dulu ya. Oke, terlihat ya Bapak Ibu ya. Coba komen dong, terlihat jelas atau enggak ya. Nah, ini oh, bentar bentar bentar. Nah, ini kita sudah sampai di halaman 80 ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja. Ini nama bukunya Cara Gila Membangun Super Team. Nah, Bapak Ibu yang mau beli bukunya ini bagus banget ya. Salah satu buku rekomendasi kita juga. Bapak Ibu bisa beli di Tokopedia, Shopee, atau di platform lainnya gitu ya. Banyak kok dijual di umum. Ini buku terjemahan juga. Nah, the future is belong to those who believe in beauty of their dreams. Ini adalah quotes dari Eleanor Roosevelt ya. Jadi masa depan itu untuk siapa aja yang percaya dari keindahan.
keindahan dari mimpi-mimpi mereka. Seperti itu. Nah, ini ada 7 neurological level. Jadi yang pertama ada spiritual, identity, values, belief, capabilities, behavior, dan environment. Nah, ini juga belum saya akan jelaskan satu persatu. Saya mau jelaskan sedikit tentang neurological. Apa sih neurological itu ya? Jadi ada banyak yang membuat konsep ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Robert Dilts, seorang tokoh NLP terkenal. Beliau menjelaskan dengan sangat baik mengenai konsep ini. Kira-kira begini, setiap orang memiliki 7 hal dasar yang membentuknya di dalam pikirannya, baik pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar. Jadi punya 7 hal dasar yang membentuk pikiran untuk manusia ya. Nah, kita belum bisa merubah, memperbaiki, menggerakkan seseorang dengan baik dan efektif jika ketujuh NLL di sini tidak selaras atau masih ada yang belum pas. Salah satu fungsi dari level di atas adalah untuk menentukan menganalisa letak strength atau weakness dari setiap orang. Misalnya, tidak ada gunanya kita menyemangati seseorang untuk menyetir mobil behavior ya kalau dia ternyata tidak punya kemampuan untuk menyetir mobil sama sekali capabilities. Nah, ketika kita urai kita jadi bisa mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk membuat orang mencapai goalnya, yaitu menyelaraskan ketujuh neurological level di atas. Nah, saya tidak akan membahas level satu yaitu spiritual. Nah, untuk nomor 2 identity, kita bicara tentang who, siapa dia. Nomor 3 values dan nomor 4 benefit, kita bicara tentang why. Kenapa dia melakukan sesuatu. Ketika ada problem nomor 2, 3 dan 4, kita perlu melakukan coaching atau terapi one on one. Berbicara empat mata dengan teknik-teknik tertentu untuk membuat dia berdaya kembali. Sedangkan untuk nomor 5 capabilities, kita berbicara tentang how, bagaimana cara melakukannya. Nomor 6 behavior, kita berbicara tentang what, apa aja yang harus dilakukan. Nah, kemudian nomor 7 environment adalah tentang when dan where, kapan dan di mana kita melakukannya. Nah, untuk nomor 5, 6 dan 7 kita melakukan training untuk memperbaikinya ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang menggerakkan orang dan juga membuatnya tidak tergerak. Begitupun ketika memberikan goal atau instruksi penting, pastikan kita sudah mengeceknya dengan 7 NLL mereka agar tidak ada miss level eksekusi maupun bawah sadar dan belief sistemnya. Itu ya, jadi ketika kita memberikan goal atau instruksi kepada tim kita, jadi kita pastikan sudah cek dengan 7 NLL dari tim kita masing-masing ya, agar tidak ada miss kayak gitu teman-teman. Nah, ketika identity seseorang itu sudah tepat atau suatu pekerjaan, maka biasanya 5 poin di bawahnya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, anyway, setelah saya pikir ulang, saya jelaskan satu-satu dengan detail saja ya. Ini cukup penting sebagai konsep dasar kita menjelajahi buku ini. Nah, ini 7 neuro level tadi, 7 NLL. Yang pertama spiritual. Nah, kita berbicara tentang Tuhan, ketuhanan ya. We are talking about God. Nah, ada yang berbicara mengenai inner self, ada yang berbicara mengenai universe, ada juga yang berbicara mengenai religion. Nah, saya ingin membawa perspektif yang berbeda untuk konteks perusahaan. Kalau dalam beragama level tertinggi adalah Tuhan, jika dalam berumah tangga level tertinggi adalah kepala keluarga, dan dalam bernegara level tertinggi adalah konstitusi. Maka dalam perusahaan menurut saya level tertinggi adalah culture. Nah, di sini kita berbicara apakah dia culture fit tidak dengan perusahaan kita, apakah dia bisa mengikuti basic rules perusahaan, core values perusahaan, apakah dia memiliki visi dan misi yang sama dengan perusahaan. Apakah dia menjalankan ritual atau perusahaan dengan sepenuh hati dan seterusnya. Jadi kalau level tertinggi di keagamaan kan Tuhan ya. Kalau misal di rumah tangga itu level tertingginya adalah kepala keluarga kayak gitu. Kalau di negara level tertingginya konstitusi. Nah, secara perusahaan atau company level tertingginya adalah culture perusahaan kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika dia tidak sepakat dengan nilai-nilai culture perusahaan, maka ini akan menjadi problem tersendiri. Oleh karena ini,
adalah tugas saat rekrutmen dan juga training awal. Apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai perusahaan atau belum? Begitu juga dirinya, apakah dia mau mengikuti culture ini ataupun tidak. Nah, ketika goal hidup dia sejalan dengan goal perusahaan, maka perusahaan akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, level kedua adalah identity. Identity. Nah, ini berbicara mengenai siapakah dia, apa peran dia dalam hidup. Misal ketika saya pernah ditanya, saya menganggap diri saya sebagai apa atau siapa di mata tim. Waktu itu saya menjawab saya adalah mentor, teman bertumbuh dan bahagia bersama. Ada juga kawan saya memposisikan diri di depan tim sebagai seorang ayah dari anak-anaknya di kantor. Ada juga yang mengibarkan dirinya adalah jenderal perang yang memimpin ratusan pasukan karyawan. Nah, ini semua nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Ini kita melihat dalam diri tiap orang pasti ada keunikan masing-masing. Dengan kita mengetahui dengan kita mengetahui siapa dia, kita akan lebih mudah untuk mengarahkannya dengan lebih tepat. Contoh kurang baik adalah ini ada seorang mencuri barang dari orang lain. Nah, ketika tertangkap, ia mengatakan sebagai pencuri, kemudian ia dimasukkan ke penjara dengan pencuri lain. Akhirnya semakin mantap bahwa identitas dia adalah seorang pencuri. Nah, akhirnya keluar penjara pun dia menjadi pencuri yang lebih lihai dan kakap. Nah, polanya adalah sebenarnya dia adalah pelaku pencurian. Ada sebagian dari dirinya yang melakukan pencurian, itu bukan dirinya, itu adanya hanya di level behavior. Tapi ketika kita jadikan identity, maka jadilah itu. Jadi di sini kita bisa memberikan identity yang bagus untuk tim kita dan ia hidup dengan identity tersebut dengan sangat berdaya. Nah, values dan belief level ketiga ya teman-teman ya. Sebenarnya ini adalah dua poin yang berbeda, tapi banyak orang yang tidak bisa membedakannya. Nah, agar nggak bingung, saya jadikan satu sekalian aja ya. Nah, values dan belief adalah hal-hal yang dipercaya oleh seorang dengan sangat kuat. Ini yang menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Ini alasan dia juga tidak melakukan sesuatu. Nah, setiap pribadi, setiap orang memiliki values atau nilai-nilai yang berbeda. Biasanya values itu muncul dari keluarga, teman terdekat, sejak ia lahir sampai umur 12 tahun. Contoh ada value dalam diri satu orang yang mengatakan bahwa mencuri itu berdosa, tidak boleh minum minuman keras, uang pembawa bencana, kerja keras itu baik, kerja keras itu bikin keluarga berantakan, dan seterusnya. Apapun yang dia percaya, apapun yang dia yakini itu akan mengganggu dia. Nah, ketika kita bisa mengetahui values dan belief dari tim kita, akan lebih mudah kita memahami apa yang menggerakkan dia. Jadi kita harus tahu value dan belief dari tim kita ya. Jadi kalau kita sudah tahu values dan belief dari tim kita, maka lebih mudah kita untuk paham sih apa yang bisa menggerakkan dia, apa yang bisa memotivasi dia. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, tidak ada values dan belief yang jelek menurut saya. Yang ada adalah belief atau values yang memberdayakan, empowering atau tidak memberdayakan, disempowering. Nah, tiap orang bisa memiliki keyakinannya masing-masing untuk mendalami dan juga memperbaiki values dan belief yang tidak memberdayakan. Kita perlu melakukan coaching one on one, mengajak bawah sadarnya untuk diskusi, bersepakat dan ego personalitinya untuk menjadi lebih baik. Nah, ketika yang di bawah sadar sudah sepakat semua, perubahan akan terjadi dan bisa dikatakan hampir selalu permanen. Nah, yang level keempat, capabilities. Nah, di sini kita berbicara mengenai kemampuan ya, Bapak Ibu ya. Artinya, apakah dia sudah memiliki kemampuan tersebut atau belum? Contohnya, sudahkah dia memiliki keahlian menyetir mobil dengan detail sampai memiliki SIM A? Nah, kadang kita menyemangati orang tanpa henti, membuat dia yakin sepenuh hati, tapi kita lupa bahwa mungkin dia memang belum memiliki kemampuan itu dalam dirinya, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Disinilah training mulai bekerja kepada orang-orang yang identity, values, beliefnya sudah benar. Training bisa langsung dilakukan, hasilnya juga akan luar biasa.
Nah, analisa kebutuhan setiap tim, skill apa aja yang harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu tugas. Jangan-jangan kita perlu ajari mengetik 10 jari atau creative thinking atau problem solving dan seterusnya. Nah, setiap job membutuhkan skill tertentu. Nah, jadi kita cek dulu nih kemampuan dari tim kita gitu ya. Jangan-jangan kita semangati motivasi segala macam, tapi ternyata memang tim kita belum mampu untuk di tahap mengerjakan tugas-tugasnya gitu. Job-jobnya belum dia kuasai kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu perlunya kita lakukan training atau coaching. Nah, terus poin kelima ada behavior. Ya. Ketika skillnya sudah dimiliki, sekarang tinggal berbicara mengenai implementasi. Action apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, berapa kali harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, detail-detail ini biasanya hilang di level UKM. Mereka meminta tim untuk mengerjakan hampir semua hal, bertanggung jawab untuk semua hal. Di akhir hari kita baru sadar bahwa tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, ritual juga action plan yang jelas dan detail perlu kita buat setiap orang. KPI yang terukur juga sangat membantu membuat orang selalu di jalur yang tepat. Nah, inilah pentingnya kita buat KPI atau action plan kayak gitu ya. Jadi yang harus dilakukan, detail-detailnya kayak gimana, nah biar tim kita itu jelas gitu loh. Tracknya, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus, apa namanya, tugas-tugas dia apa aja itu jelas kayak gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, terus ini ada level keenam environment. Terakhir adalah mengenai lingkungan. Ini bisa lingkungan kerja, pertemanan maupun keluarga. Contoh, bisa jadi dia sudah rajin datang tepat waktu setiap hari, tapi dia melihat di lingkungan mayoritas orang selalu datang siang dan tidak ada konsekuensinya juga. Perlahan dia juga mulai mengikuti lingkungannya tersebut juga untuk datang lebih siang. Atau misalnya ada orang yang hobi lembur dan sangat produktif, working extra miles, tapi ternyata di rumah istrinya selalu marah-marah. Ketika dia pulang malam, artinya di 7NL ini ada yang tidak sesuai dengan sistem ekologisnya dan perlu dibuat kesepakatan baru agar semuanya selaras. Nah, ketika kita sudah bisa menselaraskan 7 hal di atas, hampir semua goal pasti bisa tercapai. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke detail-detail cara berkomunikasi dengan tim. Hampir semua poin di bawah ini bisa dikatakan masih ada hubungannya dengan 7 neurological level. Nah, dilihat dipraktekkan dari berbagai sudut. Artinya mengenai 7 NLL, tiap tim ini sangatlah penting. Goal besar sekalipun bisa tercapai ketika 7 NLL-nya sudah selaras. Oke, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada, bentar ya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya. Kali ini kita untuk sesi baca buku ini ada 7 level ya. Namanya NLL, Neuro Level. Jadi ya. Nah, itu penting banget buat teman-teman tahu gitu gimana kita mengelola tim kita agar selaras gitu ya. 7 level ini selaras. Jadi apa yang kita berikan tugas-tugas ke mereka juga bisa apa namanya dikerjakan dengan maksimal gitu ya teman-teman ya. Jadi suara Mas Ais masih jelas ya. Ini Mas Ais ganti headset soalnya. Iya, dan Mbak Linda. Untuk acara webinarnya ini sampai jam berapa ya? Sampai selesai, Kak. Biasanya mungkin jam 5-an ya. Nah, untuk mendapatkan ibu ini, jadi bahan materi ini gimana ya, Kak? Boleh nanti jabri saya, Mbak Linda. Nanti saya boleh kasih ke ibunya ya. Oke, teman-teman.
Segitu aja ya dari Mas Ais ya untuk sesi baca bukunya sore hari ini. Pasti udah gak sabar nih yang sudah pengen belajar bareng Mbak Caca nih. Yuk coba kita tes dulu yang siap belajar sore hari ini bareng Mbak Caca. Mana suaranya Bapak Ibu? Siap, Mas Aziz, siap. Oh, keren banget suaranya siapa Bu Ani tadi ya? Oh, selamat datang Bu Iya, Ani. Masya Allah. Jawa Timur, siap. Oke, keren banget. Oke, tanpa berlama-lama yuk kita sambut ya. Pemateri kita yang luar biasa sudah ada di tengah-tengah kita. Halo, halo, halo. Assalamualaikum Mbak Caca. Gimana kabarnya Mbak? Halo, halo Mbak Caca. Halo, halo Mbak Caca. Sebentar ya. Ini sepertinya Mbak Caca jaringannya agak kurang bagus. Coba saya. Halo, halo, selamat sore Mbak Caca. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Mbak? Halo Mas Aziz, Halo, suara saya terdengar kan Mbak? suaranya kurang kedengaran kalau di saya Mas. Oke, ini eh tiba-tiba banget ada yang nyetel cek sound ini Mbak. Jadi suara saya kayaknya tenggelam. Sebentar. Oke Mas Aziz, suara saya kedengaran nggak? Kedengaran jelas Mbak Caca. Oke, Sudah siap Mbak Caca buat sharing materinya? monggo, ayo. Minta Baik, tolong di-share materinya ya. Tadi sudah saya share ke Mas Dimas. boleh. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut Bapak Ibu pemateri kita yang luar biasa. Kita sambut Ibu kita semua. Mbak Apoteker Hafsah Zahra, silakan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Aziz atas kesempatannya. Terima kasih juga LBO yang sudah mengundang saya untuk sharing-sharing dengan Bapak Ibu semua. Jadi di episode ke-60 ini Mbak Caca akan sharing terkait temanya itu sebenarnya bagaimana memahami perilaku konsumen sebagai kunci sukses pemasaran bisnis apotik. Tapi di sini POV-nya, point of view-nya adalah bagaimana peran leader dan SDM-SDM di apotik. Karena ternyata banyak nih yang mampir pertanyaan ke Mbak Caca gitu ya, terutama apotik-apotik yang baru buka dan baru berjalan gitu. Bagaimana tahapan-tahapan dalam mengadakan kegiatan marketing di apotik, apa saja yang harus dipersiapkan, termasuk bagaimana mengajak SDM-nya, bagaimana menentukan leadernya, fungsi leader itu apa. Nah, sore ini kita akan lebih banyak membahas di sana gitu ya. Jadi tahapan-tahapan dalam mengadakan kegiatan marketing itu apa saja. Next, Mas Dimas, slide-nya. Jadi yang akan kita bahas sore ini, kunci sukses pemasaran bisnis apotik yang pertama, apa saja tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan marketing di apotik, kemudian peran leader dalam program marketing itu seperti apa, kemudian nanti di-spill juga bagaimana peran penting memahami perilaku konsumen sebagai kunci sukses pemasaran bisnis apotik, kemudian langkah-langkah awal atau yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk memulai kegiatan marketing dan contoh-contoh kegiatannya. Next, Mas Dimas. Nah, tahapan kegiatan marketing ini yang pertama tentu saja Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini tidak bisa sendirian. Walaupun misalnya ketika baru buka apotik, kondisinya mungkin sangat jauh dari ideal ya Bapak Ibu ya.
Ada yang mungkin ketika baru buka, ownernya dia, APJ-nya dia gitu kan, yang bantu jaga adalah istri atau suaminya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu semua ya. Nah, ini kita perlu tahap awal, perlu mempersiapkan nih timnya, siapa SDM yang akan melaksanakannya. Kemudian tahapan kedua, bagaimana kualitas pelayanan standar yang akan kita bikin sebagai strategi marketing. Yang ketiga, bagaimana kita menetapkan target marketing dengan metode SMART. SMART ini apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Coba chat di kolom chat. SMART ini apa? Ini istilah yang sangat umum nih yang kita biasa gunakan. Jadi kalau Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan marketing itu tidak asal bikin. Jadi harus ada rancangan kegiatannya, targetnya mau seperti apa. SMART ini kepanjangan dari S-nya spesifik. Jadi spesifik kegiatannya apa, tujuannya mau untuk apa gitu ya. Kemudian measurable itu bisa diukur. Jadi bisa diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Kuantitatif misalnya ketika kita mengadakan baksos pemeriksaan kesehatan, berapa target peserta yang kita mau capai. Dari target peserta yang kita ingin capai itu, berapa yang nanti kira-kira akan menjadi pembeli di apotek kita. Dari pembeli itu, berapa yang akan menjadi pelanggan di apotek kita. Nah, itu harus bisa diukur. Kemudian A-nya achievable, jadi bisa di-achieve, bisa diraih gitu ya, bisa dicapai. Karena kalau misalnya semakin kelihatan gambarannya mudah dicapai, biasanya tim akan semakin bersemangat untuk melaksanakannya. Kalau misalnya masih di awang-awang, nah itu biasanya tim juga akan banyak protesnya nanti. Nah, itu dipastikan seperti itu. Kemudian R-nya reliable. Reliable itu artinya apa? Reliable itu artinya ini memang bisa gitu untuk kita laksanakan. T-nya tuh timetable, jadi ada deadline-nya, ada tenggat waktunya. Nah, ini kapan gitu ya kita akan melaksanakan ini gitu ya. Misalnya kalau misalnya itu periodiknya dari kapan sampai kapan. Atau misalnya kalau acaranya dalam 1-2 hari, tanggal berapa mau dilaksanakan. Kemudian persiapannya seperti apa, pra acara, pra event, ketika event dan pasca event. Nah, itu harus ada follow up-nya juga seperti apa. Kemudian tahapan keempat, nah ini kita harus mengetahui di sini uniqueness, menonjolkan produk-produk apa yang kita mau jadikan itu produk fokus kita gitu ya, apa ya namanya ultimate produk kita gitu ya. Kemudian pelayanan apotek kita juga harus diperhatikan Bapak Ibu karena itu salah satu bagian dari komponen penting dari aktivitas marketing di apotek. Next Mas Dimas. Kemudian perencanaan SDM. Nah, ini untuk apotek-apotek yang baru buka, ini penting sekali ini ya. Kalau misalnya sudah berjalan, mungkin sudah punya ini. Pertama, kita buat dulu struktur organisasinya seperti apa gitu ya. Kemudian nanti analisa jabatan nih, spesifikasi pekerjaan dan deskripsinya mau seperti apa gitu kan. Mungkin dari owner tugasnya sebagai apa, leader tugasnya sebagai apa. Di situ ada staff ini siapa saja yang akan kita ajak menjadi nanti di kegiatan marketing gitu kan, atau akan dibagi menjadi tim-tim tertentu. Deskripsikan secara jelas, secara clear tugas mereka apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana proses seleksi dan rekrutmennya itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Jadi Mbak Caca itu pernah dicurhatin gitu ya. Jadi ada salah satu owner, nah ini timnya hampir semuanya tidak mau ketika diajak melaksanakan aktivitas marketing. Mungkin ketika di awal gitu ya, ini tidak dimasukkan sebagai salah satu dalam proses seleksi atau rekrutmen. Dan juga di sini perlu dikomunikasikan memang ke tim. Apa sih gitu ya tujuan kita dalam membuat aktivitas ini, kegiatan marketing seperti apa dampaknya buat apotek, apa dampaknya buat masing-masing tim yang terlibat, itu tuh harus clear. Kemudian nanti tentunya teman-teman staf di apotek itu perlu kita lakukan proses training dan pengembangan berkelanjutan. Nah, setelah itu nanti harus punya KPI gitu. Untuk apa? Untuk penilaian kerja dan nanti misalnya kalau misalnya kita aktivitasnya sudah mulai besar, kemudian nanti berkorelasi juga dengan peningkatan omzet, tentunya nanti ada kompensasi yang harus kita perhitungkan untuk kita berikan ke tim kita yang terlibat. Next. Nah, kalau apoteknya masih sepi, nih
Kalau apoteknya masih sepi, biasanya ini yang tadi saya ceritakan, Bapak Ibu. Jadi business owner nanti merangkap-rangkap tuh biasanya. Dia sebagai marketing, nah biasa harus bagi tugas nih. Biasanya kalau orang yang teliti itu nanti dia ngerjain administrasi, keuangan gitu ya, operasional, bagian bagian purchasing gitu kan, karena orangnya teliti. Nah biasanya kalau orang yang suka ngurusin SDM, nanti itu biasanya akan korelasinya dia juga akan mengambil ranah di marketing. Nah, di sini bagian marketing itu harus difokuskan dan konsep apoteknya harus diperkuat. Jadi ini berhubungan dengan branding apotek Bapak Ibu semua gitu. Jadi mau dikenal seperti apa apotek ini gitu kan. Misalnya apotek keluarga sehat, apotek keluarga yang menyediakan vitamin lengkap gitu ya. Ini mungkin delivery order gitu ya, pemesanan secara online dan sebagainya. Jadi konsep apoteknya itu harus diperkuat. Tujuannya tuh mau apa sebenarnya apotek itu dikenal sebagai apa. Next. Nah, kemudian di sini kita akan bahas tentang peran leader. Nah, kenapa leader penting? Karena dalam melaksanakan kegiatan ini tentu saja harus ada yang mengkomando Bapak Ibu. Tidak bisa bergerak berjalan sendiri nanti apa-apa dikerjakan oleh owner. Nah, jadi leader ini nanti akan membantu mengkomunikasikan apa yang diinginkan oleh si owner gitu ya. Tujuannya kan pasti Bapak Ibu nanti marketing ini supaya apa? Supaya branding apoteknya nanti makin kuat, makin dikenal, makin banyak pelanggan yang datang ke apotek gitu kan. Dari yang pembeli biasa jadi pelanggan, pelanggan jadi pelanggan loyal. Nah, itu harus ada yang mengkomunikasikan dengan para staf di apotek. Disinilah peran leader. Yang pertama, leader di sini nanti akan tugasnya mengembangkan strategi dan rencana pemasaran atau marketingnya itu mau seperti apa. Nanti kita bahas di belakang ya, poin per poin. Yang kedua, tentu saja memimpin dan mengelola tim. Nah, ini suatu pekerjaan yang perlu seni Bapak Ibu memimpin dan mengelola tim ini. Karena kita akan berhubungan dengan orang ya, dengan banyak orang yang mungkin isi kepalanya beda-beda gitu ya. Ada yang tipe sekali dijelaskan bisa langsung tangkap, ada yang tidak gitu ya. Nah, makanya di sini penting sekali leader itu memberikan instruksi dengan sejelas-jelasnya, se-clear-clearnya tujuan kegiatannya mau seperti apa gitu kan. Nanti kegiatannya itu bentuknya seperti apa, semakin jelas tervisualisasikan, nah nanti tim itu akan semakin mudah untuk melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh leader. Kemudian yang ketiga, membangun brand dan hubungan. Nah, tentunya nanti leader ini juga akan bertugas apa? Akan mengkomunikasikan dengan banyak pihak. Misalnya, apotek kira-kira bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan siapa lagi ya, tenaga medis siapa lagi nih di sekitar kita, dengan klinik mana lagi gitu kan. Kemudian dengan komunitas mana lagi, misalnya kita mau tujuannya supaya dikenal oleh masyarakat di sekitar apotek itu berada gitu ya, mau melaksanakan penyuluhan atau edukasi kesehatan secara rutin tiap bulan misalnya gitu. Tentu saja kan harus ada yang mengkomunikasikan, baik itu ke ketua RT, ketua RW setempat gitu kan, atau misalnya lurah atau desa setempat. Nah, itu harus ada yang mengkomunikasikan. Kemudian yang keempat, menjamin kualitas layanan dan produk. Jadi aktivitas marketing ini tentu saja harus didukung dengan beberapa komponen Bapak Ibu. Kalau kita misalnya, kita sudah berkoar-koar gitu ya untuk memasarkan apotek kita, tapi tidak didukung dengan produk yang lengkap, produk yang baik, layanan yang baik, itu nanti akan mental kembali. Jadi di sini ada poin penting yang sangat mendukung, yang lainnya adalah inventory, bagaimana Bapak Ibu menjamin ketersediaan produk di apotek Bapak Ibu. Nah, ini fundamental. Yang kedua, bagaimana staf-staf kita memberikan pelayanan ke pembeli dan pelanggan kita. Nah, itu harusnya apotek Bapak Ibu sudah punya standarnya seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir adalah menganalisa dan melaporkan hasil. Tentu saja setiap kegiatan itu harus dievaluasi Bapak Ibu, harus ada monitoring dan evaluasinya. Nah, dari kegiatan itu apakah target misalnya target pesertanya tercapai?
Kemudian yang misalnya nih dari target peserta yang tercapai itu berapa orang yang akhirnya jadi membeli ke apotek kita. Dari pembeli itu berapa yang kira-kira bakal kita arahkan untuk jadi pelanggan loyal kita. Itu tuh harus ada dipantau. Next. Silakan Mas Dimas, next ya. Nah, ini tadi penjelasannya. Yang pertama tadi mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Ini bisa dilihat tadi yang pertama identifikasi target pasar kita, kemudian penyusunan strategi 4P, entah itu produk, price, harga, place, dan promotion ya untuk apotek. Kemudian pemanfaatan digital marketing mungkin gitu ya untuk terutama di kota-kota besar ya. Ini kayaknya ini sudah sesuatu hal yang sangat lumrah gitu hari ini ya. Jadi mengelola media sosial, mengkampanyekan lewat digital supaya lebih banyak pelanggan yang tahu gitu keberadaan apotek kita. Nah, itu nanti harus dirancang Bapak Ibu. Apakah misalnya ketika baru-baru awal dibuka fokus dulu ke pengembangan secara offline-nya. Berarti harus merencanakan aktivitas-aktivitas yang banyak langsung ketemu masyarakat, ketemu warga gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi pengen jadi apotek online keluarga terdepan, berarti kan ya pemanfaatan media sosial berarti di situ. Nah, itu tergantung kembali ke konsep apotek Bapak Ibu masing-masing. Kemudian memimpin dan mengelola tim, di sini pentingnya ada motivasi dan pelatihan, kemudian ada pemantauan kinerja Bapak Ibu. Nah, jadi nanti di sini Bapak Ibu yang belum menyusun KPI, saya sangat sarankan belajar di sini di LBO ini banyak di sini tim kita, tim ahli kita yang pintar sekali gitu ya, mengarahkan bagaimana membuat key performance indicator atau KPI itu. Untuk apa? Untuk memberikan umpan balik juga untuk karyawan-karyawan kita, staf-staf kita dalam mengelola tim itu salah satu tugas leader. Next. Nah, membangun brand dan hubungan tadi yang Mbak Caca bilang ya. Pertama membangun branding, jadi memastikan apotek itu punya brand yang kuat dan menarik di mata masyarakat. Yang namanya brand ini itu adalah sesuatu yang melekat gitu di apotek kita. Misalnya ketika misalnya di apotek kita itu misalnya dari mulai logonya, namanya, tagline-nya gitu ya. Nah, itu semua harus selaras tuh. Jadi tercipta brandingnya itu seperti itu. Ketika kita bisa melihat ya salah satu apotek franchise yang sudah lama berdiri di Indonesia, itu kan brandingnya tuh udah kebayang tuh. Ketika kita melihat dari depan aja, oh warnanya seperti itu, gitu, logonya seperti itu, nama apoteknya itu. Nah, itu semua itu harus Bapak Ibu pikirkan. Bagaimana branding apotek Bapak Ibu semua? Bagaimana apoteknya itu pengen dikenal? Nah, itu harus dikomunikasikan secara konsisten, terus-menerus. Jangan berubah-ubah terus Bapak Ibu. Jadi harus dipikirkan dengan masak-masak. Namanya apa? Warna dominan di apoteknya apa? Kemudian cara pelayanannya, cara staf kita memberikan pelayanan seperti apa gitu kan. Kemudian membangun hubungan yang tadi Mbak Caca bilang kerjasama dengan pihak terkait. Misalnya menjalin, memelihara hubungan baik dengan tenaga medis sekitar, dengan rumah sakit, dengan klinik, dengan komunitas-komunitas lokal, dengan banyak komunitas-komunitas yang bisa kita ajak kolaborasi. Supaya apa? Apotek kita lebih dikenal, lebih terangkat namanya. Kemudian menjamin kualitas layanan dan produk pelayanan di apotek yang unggul. Jadi di sini memastikan staf apotek itu kita punya standarnya Bapak Ibu, bagaimana staf-staf kita memberikan pelayanan ke pelanggan. Misalnya ramah, bagaimana cara mereka menunjukkan empati, bagaimana mereka memberikan solusi yang tepat kepada pelanggan. Kemudian di sini untuk menjamin kualitas produk juga, ini perlu diperhatikan bagaimana manajemen inventory produk. Karena akan jadi buah si malakama ketika kita misalnya aktivitas marketingnya banyak, bagus, dikenal masyarakat, tapi ketika pelanggan mulai berdatangan, produk kita nggak lengkap. Produk kita nggak lengkap, kemudian misalnya pelayannya tidak baik. Nah, ini di sini harus diperhatikan ketersediaan produknya juga harus bagus, harus lengkap, sesuai dengan tagline-nya. Misalnya kan kalau apotek itu rata-rata tagline-nya itu adalah
ini ya, menjualnya itu adalah menjual berbagai macam produk kesehatan lengkap, kemudian pelayanannya cepat, ramah gitu kan. Yang dicari itu rata-rata itu untuk kata kuncinya. Next. Ya, next Mas Dimas. Kemudian di sini pentingnya menganalisa dan melaporkan hasil. Nah, di sini perlu adanya analisa data pasar. Jadi jadi di sini pentingnya adalah Bapak Ibu juga cek gitu di apotek-apotek sekitar Bapak Ibu gitu ya, pesaing-pesaing di sekitar Bapak Ibu itu dikumpulkan, dianalisa gitu kan produk-produk apa gitu yang banyak dicari, kemudian mereka itu kerjasama dengan siapa tahu kan ada peluang-peluang baru dari sana gitu ya. Kemudian aktivitas marketing itu juga tidak asal gitu, tapi juga kita pengen lihat korelasinya apakah dari aktivitas marketing yang kita buat itu harus bisa dikuantifikasikan. Misalnya, apakah ada peningkatan jumlah pelanggan yang datang? Apakah ada peningkatan jumlah pembeli yang datang ke apotik? Apakah ada peningkatan dari yang pembeli tadi, dia repeat order jadi pelanggan kita? Kemudian dari pelanggan yang misalnya yang sudah beli 2 kali, 3 kali, nah misalnya harus dipikirkan, kira-kira ini bisa nggak kita jadikan pelanggan loyal kita dan sekali belanja kita bisa naikkan tuh jumlah pembelanjaannya. Kemudian di sini harus dipantau juga secara efektivitasnya. Nah, apakah yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan target kita gitu. Target kita ketika melaksanakan aktivitas marketing ini apa Bapak Ibu? Jadi harus ditetapkan. Bukan asal misalnya yang penting ada aktivitasnya. Bukan seperti itu. Tapi harus diperhatikan apakah ada target secara tadi ya yang bisa dilihat, dikuantifikasi hasilnya gitu. Misalnya kalau misalnya kita pengen bikin suatu kegiatan gitu kan, terus kita bikin bikin targetnya adalah pengen lihat kegiatan marketing kita, misalnya kalau dari media sosial, selama 6 bulan berturut-turut kita misalnya upload ke sosmed kegiatan-kegiatan kita, edukasi tentang obat-obat produk yang kita punya, followersnya bertambah atau enggak. Terus ditetapkan followersnya ini bertambahnya mau berapa? 500, 1000, 1500. Nah itu harus ada tuh angkanya. Terus misalnya 20% dari jumlah pelanggan baru itu jadi jumlah pelanggan tetap apotek kita. Nah, itu pentingnya kita punya target tadi ya, target dalam aktivitas marketing. Next. Nah, kemudian kita masuk poin ketiga. Bagaimana memahami nih konsep perilaku pelanggan. Ini poin penting untuk menaikkan penjualan di apotek. Jadi poinnya di sini kita pengen tahu cara berpikir konsumen seperti apa, perilakunya seperti apa. Ketika misalnya di mulut dan di hati konsumen itu kadang beda gitu ya. Bagaimana antisipasi terjadi repeat order atau pembelian ulang ada atau tidak gitu ya. Ketika ada pelanggan yang tidak puas tidak melakukan repeat order, memberikan komen atau feedback negatif ke teman-temannya itu juga sebagai sebenarnya salah satu marketing juga tapi negatif campaign itu disebutnya ya. Jadi marketing yang sifatnya negatif. Nah, di situ harus berhati-hati gitu ya ketika kita melaksanakan aktivitas itu pastikan perangkat-perangkatnya juga mendukung Bapak Ibu. Next. Nah, mengapa perilaku pelanggan ini penting gitu atau consumer behavior kalau kita sebut. Nah, ini ketika misalnya kita punya data, kita bisa analisa data-data yang ada itu. Kita bisa membuat strategi pemasaran yang sesuai Bapak Ibu. Kita nanti bisa membuat strategi pemasaran tuh nggak asal. Kita bisa memprediksi tren pasar yang ada, bisa mengidentifikasi karakteristik kebutuhan konsumen kita, dan kita pengen bisa bersaing kan dengan para pesaing yang ada di sekitar kita. Next. Nah, sebenarnya kalau siklus marketing yang kita omongkan itu nggak akan jauh-jauh dari sini Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita mendatangkan pelanggan. Ini terutama untuk apotek-apotek baru ya, yang mungkin belum banyak dikenal. Jadi bagaimana caranya
aktivitas-aktivitas ini tujuannya untuk membuat orang yang belum tahu jadi tahu, membuat orang yang tahu jadi datang ke apotik, membuat orang yang datang jadi bertransaksi ke apotik gitu. Kemudian mengunci pelanggan, jadi dari orang yang sudah beli itu jadi beli lagi, orang yang sudah beli lagi itu jadi beli lebih banyak lagi. Jadi yang tadi misalnya beli rata-rata gitu pelanggan kita belinya 25.000, ini naik jadi 35.000 misalnya. Kemudian membuat orang memviralkan apotik kita gitu. Jadi misalnya dia sudah biasa beli ke kita, dia puas dengan layanannya, produknya lengkap, menurut dia yang akan memasarkan kalau mau beli obat, mau beli multivitamin, beli suplemen ke apotik itu aja. Layanannya bagus, produknya lengkap. Nah, itu sebenarnya siklus marketing. Next. Nah, di sini pentingnya Bapak Ibu pahami perilaku pelanggan. Nah, kalau kita bisa memahami perilaku pelanggan nih, dipengaruhi oleh beberapa faktor memang, misalnya dengan harga, kualitas produk, layanan apotik, faktor sosial dan psikologis, nanti akan terbangun ikatan emosional. Ketika sudah terbangun ikatan emosional dengan pelanggan kita, itu nanti kita akan terbentuklah namanya loyalitas pelanggan gitu ya. Nah, tadi kan kita sebut-sebut digital ya. Digital itu memberikan kemudahan dan efisiensi juga, termasuk juga dalam menganalisa, memahami perilaku pelanggan-pelanggan kita. Nah, kalau ikatan emosional itu sudah terbentuk Bapak Ibu ya, itu akan menciptakan loyalitas. Jadi pelanggan itu lebih cenderung setia pada merek yang memahami kebutuhan emosionalnya gitu dan menjadi solusi buat kebutuhan mereka. Nah, jadi hubungan yang dibangun di sini adalah hubungan personal. Jadi membangun rasa kepercayaan, kepuasan gitu ya. Dia puas gitu kan. Kita bisa jadi solusi atas apa ya, permasalahan, kebutuhan yang dia cari gitu. Next. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana langkah awal untuk membenahi ini? Nah, tadi yang pertama, aktivitas marketing itu tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mulai dari pertama, cek ketersediaan stok obat dan produk-produk lain pendukung di apotik. Dan ini harus disinkronkan dengan laporan keuangan. Jadi harus punya laporan dan data akurat. Data stoknya harus akurat. Kemudian pembeliannya pun harus disesuaikan dengan keuangan Bapak Ibu semua gitu. Nah, nanti beli bisa bayar nggak gitu. Nah, kemudian perhatikan gitu kan, apakah siklusnya ini keluarnya barang. Nah, kalau misalnya jatuh tempo pembayaran 2 minggu, barang itu udah keluar di 1 minggu pertama, bagus gitu kan. Kalau enggak kan akan jadi kecenderungan dead stock kan, atau misalnya produknya nggak jalan gitu di apotik. Nah, kemudian dilaporkan ke admin keuangan atau finance agar sinkron dengan data keuangan yang Bapak Ibu punya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu punya data kunjungan pelanggan. Hari ini banyak sekali software-software yang bisa mendukung ini. Ini namanya CRM, Customer Relationship Management. Jadi nanti setelah itu, setelah Bapak Ibu punya datanya, Bapak Ibu pikirkan bagaimana caranya untuk membuat program untuk menaikkan loyalitas pelanggan. Banyak cara sih Bapak Ibu. Ada yang membentuk member card gitu ya, ada yang membentuk komunitas. Nah, dari situ Bapak Ibu nanti bisa pilih-pilih gitu ya. Misalnya pelanggan-pelanggan yang misalnya berbelanja 50.000 ke atas, Bapak Ibu anggap itu udah premium misalnya. Nah, nanti ketika ada kegiatan-kegiatan di apotik, misalnya cek kesehatan gratis atau kita kerjasama dengan farmasi atau distributor atau dengan pihak ketiga lainnya, nah orang-orang ini, pelanggan-pelanggan ini yang akan kita kontak terlebih dahulu. Next. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus Bapak Ibu lakukan nih? Rapat Bapak Ibu, ketemu sama timnya, ngobrol, brainstorming ide. Jadi jangan melulu dari kita sebagai owner atau leader. Minta mereka mengeluarkan ide-ide terbaiknya, gitu kan. Mereka ada nggak ide-ide gitu yang bisa mereka keluarkan gitu ya. Dan ini akan jadi proyek bersama jadinya seperti itu. Nah, kemudian prioritaskan langkah yang berdampak langsung. Misalnya, tadi terkait operasional, pastikan kelengkapan barang. Yang kedua,
terkait SDM. Nah, ini harus clear sekali. Apa sih tujuan kita membuat aktivitas marketing ini? Bangun kepercayaan dulu. Kalau bisa di awal-awal jangan banyak mengeluarkan dana dulu Bapak Ibu gitu ya. Yang dananya bisa seminimal mungkin tapi efektif gitu. Supaya apotek kita dikenal dulu apa gitu kegiatannya, atau bisa juga dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, keuangan. Nah, tadi ini berhubungan dengan stok, karena ini berhubungan dengan stok. Memastikan agar bisnis kita tetap bisa berjalan, jadi harus membangun dengan data. Kemudian aktivitas marketing. Aktivitas marketing mungkin kalau yang hari ini yang low budget itu bisa dengan pemanfaatan media sosial yang gratisan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa mulai dengan edukasi-edukasi ringan gitu ya. Kemudian ketersediaan obat, produk-produk di apotek kita apa aja. Kemudian ada poster-poster enggak gitu di apotek kita tempel. Kemudian kita kerjasama dengan komunitas-komunitas setempat untuk memberikan edukasi-edukasi gitu ya, edukasi yang sifatnya gratis, free, tapi nanti kita kasih voucher atau kupon supaya mereka itu mau datang, mau berbelanja ke apotek kita. Nah, kemudian itu analisa secara mingguan untuk melihat responnya. Fokusnya ini pada apakah kegiatan yang kita lakukan berdampak atau tidak terhadap kenaikan omset. Next. Ya, next Mas Dimas. Nah, contoh-contoh promosi yang bisa dilakukan apa saja? Nah, yang tadi dulu Mas. Nah, ini banyak sekali sebenarnya kegiatan-kegiatan itu yang bisa dilakukan ya. Tidak terbatas dengan ini contoh saja. Misalnya ada yang kerjasama dengan vendor kosmetik, bisa dalam bentuk skin check. Dengan vendor suplemen, dengan PBF, oh banyak banget nih. Ada juga yang misalnya buat event-event edukasi kesehatan ke komunitas-komunitas masyarakat, bisa dalam bentuk senam sehat, ya, bisa dalam bentuk apalagi lari bareng gitu ya. Kalau ini pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Atau misalnya kalau masuk-masuk ke komunitas-komunitas tempat itu biasanya kerjasama dengan pengajian ibu-ibu gitu ya. Kemudian senam lansia, jalan sehat, oh banyak banget tuh. Atau ikut-ikut dalam program-program desa gitu ya. Nanti kita nebeng gitu, di situ kita diberikan waktu untuk misalnya kalau kayak kemarin lagi ada acara 17 Agustusan, boleh nggak ketika misalnya di tengah-tengah acara atau selama berlangsungnya acara kita juga ada cek pemeriksaan kesehatan gratis yang kayak gitu. Next. Atau misalnya ini yang dilakukan di apotek juga bisa dalam bentuk nih. Next. Tidak terbatas dengan kegiatan-kegiatan ini ya Bapak Ibu ya. Contoh aktivitas marketing lainnya adalah misalnya kita menyediakan layanan yang sebelumnya tidak ada jadi ada gitu. Misalnya layanan delivery order, gratis pengiriman jarak 1 sampai 5 kilo misalnya gitu kan. Nah, ini mungkin jadi solusi untuk yang kota-kota besar, orang-orang yang pengen praktis ya. Apalagi lagi musim hujan, tidak usah keluar rumah, dia bisa mendapatkan obat dari manapun gitu ya. Nah, kemudian kolaborasi dengan banyak komunitas, itu juga aktivitas marketing. Bahkan tim staf kita pelayanan di apotek memberikan pelayanan yang terbaik, itu juga salah satu aktivitas marketing yang bisa kita lakukan. Next. Nah, ini kita sudah sampai di akhir Bapak Ibu. Jadi, dalam kunci sukses dalam bisnis itu adalah seberapa kuat dan luas kita membangun hubungan baik dengan banyak orang tanpa terkecuali. Jadi tim kita pun itu juga harus kita bina, kita motivasi, kita training, kita buat pengembangan berkelanjutannya gitu ya. Nah, salah satu kunci sukses bisnis itu adalah seberapa kuat dan luas kita membangun hubungan baik dengan banyak orang secara sehat, berkualitas, dan produktif. Jadi ini sebelum kita melihat bagaimana pengembangan keluar, jadi investasikan dulu ke dalam Bapak Ibu kalau saya bilang. Nah, investasikan dulu ke dalam gitu. Bagaimana tim-tim kita ini sudah diopenin belum gitu ya? Sudah dimotivasi belum? Sudah diajak ngobrol belum? Sudah diajak brainstorming belum gitu? Sudah diberikan visualisasi pemahaman yang baik belum dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan? Mungkin begitu Mas Aziz. Terima kasih untuk kesempatannya. Nanti kalau ada pertanyaan akan Mbak Caca jawab satu persatu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Caca. Luar biasa, keren banget ya materinya. Jadi ini salah satu skill yang dibutuhkan oleh leader di apotek ya, atau Bapak Ibu yang owner yang masih
double job sebagai leader juga di apoteknya. Nah, ini penting banget buat kita bisa tahu gitu ilmu gimana kita marketing apoteknya kayak gimana, memahami perilaku konsumennya seperti apa. Oke, ini ada pertanyaan dari Bu Hani, Mbak Caca. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk rapat tim ini dilakukan tiap bulan ataukah beberapa bulan sekali, dan untuk rapat tim dilakukan bersama leader atau semua karyawan, Mbak Caca? Monggo dijelasin. Iya, ya terima kasih Bu Hani Ismawati atas pertanyaannya Bu. Jadi kalau rapat tim itu idealnya tiap bulan harus dilaksanakan Bu. Karena dalam satu bulan aja kan sebenarnya banyak sekali progres ya. Jadi banyak sekali progres apa yang terjadi gitu ya. Nah kalau untuk siapa aja yang ikut itu tergantung tujuan rapatnya apa gitu. Kadang misalnya owner hanya melibatkan leader karena misalnya membahas pembahasan yang sifatnya krusial gitu ya dan sifatnya konfidensial gitu. Akan membahas tentang keuangan misalnya. Nah, kemudian kalau untuk pengembangan tim tentu saja ini ya memang harus melibatkan seluruh tim gitu. Kayak misalnya tadi kita pengen mengajak brainstorming seluruh staff kita supaya mereka mau terjun langsung dalam kegiatan marketing, Mas Aziz. Nah, ketika misalnya kita mengharapkan mereka juga ikut terlibat gitu kan, yang akan mengeksekusi juga mereka, ya tentu saja tim ini harus dilibatkan gitu. Jadi sesuai dengan peruntukannya saja sebenarnya. Tapi kalau misalnya berbulan-bulan baru diadakan rapat, itu udah banyak sekali perubahan kalau saya bilang. Jadi memang harus dilaksanakan secara rutin ya, teratur. Begitu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Caca. Monggo Bu Hani boleh ditanggapi ya kalau masih ada yang ditanyakan ya. Terus ini ada lagi Bu Linda. Untuk dapat rekaman video webinar ikut materi di Sama-sama itu Bu Hani. Oke, siap. Jadi untuk rekamannya nanti akan di-share oleh admin BPA ya, Bu Linda ya. Nanti di-share di grup. Dengan kalau sudah join grup LBO Forum, nanti ada admin BPA yang akan sharing rekamannya serta transkripnya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Luki. Bagaimana cara membuat masyarakat lebih dekat dengan apotek, padahal kita sebagai datang rumah ke rumah, tapi masih orang yang sedikit datang. Gimana cara mengatasi supaya masyarakat dengan kita lebih dekat, dan bagaimana supaya niat pasien jadi lebih semangat? Boleh ditanggapi, Mbak Caca? Iya, baik. Terima kasih Bu Luki. Jadi untuk cek kesehatan gratis ini, kalau menurut saya, Bu Luki ada baiknya itu kerjasama kolaborasi sama misalnya nih PKK ada kegiatan, Ibu masuk di situ. Pengajian ada kegiatan, Ibu masuk di situ. Kalau kita yang nyari satu-satu orang yang mau ikut cek kesehatan, mungkin itu akan lebih susah Mas Aziz gitu. Jadi kelihatan banget ini apoteknya tuh apa ya sedang mencari kegiatan ya, sedang mencari kegiatan promosi gitu. Jadi ada baiknya kita memang kalau sekarang itu ranahnya itu kolaborasi Bu, gitu. Nah kalau misalnya ibu yang jemput bola gitu, nah itu akan lebih banyak yang hadir. Misalnya ibu kerjasama sama puskesmas setempat, kerjasama sama klinik yang udah rame misalnya, atau misalnya kerjasama sama biasanya yang paling rame itu ya Mas Aziz di mana-mana itu pengajian ibu-ibu loh, pengajian ibu-ibu. Misalnya ada kegiatan-kegiatan di desa. Nah, itu ibu harus banyak ini silaturahmi memang, banyak sowan, banyak silaturahmi. Mereka ada kegiatan apa kita masuk. Mereka ada kegiatan apa kita bisa nggak ikut nebeng gitu. Jadi kita low effort kalau bisa dibilang karena kita ikut promosinya mereka kan. Nah, di saat itu nanti kita bisa ikut mempromosikan apotek kita dan produk-produk kita. Kayak gitu sih Mas Aziz. Oke, thank you Mbak Caca. Itu ya. Siapa tadi yang ini? Bu Luki ya. Jadi, silakan kalau mau ditanggapi boleh. Nah, ini untuk PPT-nya, ini nanti boleh di-share kan Mbak Caca? PPT-nya boleh silakan di-share. Boleh, nanti boleh WA Mas Bentuk Ais ya. PDF-nya di-share aja Mas Aziz. Iya. Boleh. Silakan nanti Bapak Ibu yang mau PPT-nya di WA Mas Ais saja. Coba nanti Mas Ais share ya. Saya kirimkan PPT-nya. Barangkali ingin dipelajari lebih lanjut,
Atau nanti misal teman-teman yang butuh membuat private sharing bahas ini lebih dalam lagi, monggo Japir Mas Aziz atau Mbak Caca gitu, nanti kita jadwalkan private sharingnya, boleh Mbak Caca ya. Ini Oke, saya jawab yang pertanyaan Bu Tati ya, Mas boleh, Aziz ya. boleh silakan Mbak Caca. Bagaimana membuat produk fokus. Nah, untuk membuat produk fokus Bu Tati, kalau saya bilang gini Bu Tati, produk fokus pertama itu tiap bulan kita bisa sesuaikan produk fokus apa yang kita bisa tetap mau kita lagi jadikan fokus. Tapi yang namanya produk fokus jangan terlalu banyak. Ya maksimal 3 lah ya, biar maksudnya teman-teman itu memang fokus gitu di produk itu. Nah, kemudian itu masukkan ke KPI Bu Tati. Masukkan dalam ke KPI kinerja dan misalnya berhubungan dengan kompensasi atau bonus. Itu akan menjadi skema yang menarik gitu buat karyawan. Kan misalnya mereka punya target penjualan per orang. Kemudian target produk fokus beda lagi, misalnya gitu. Nah, produk fokus ini bisa juga dari misalnya kita lagi kolaborasi sama prinsipal atau sama supplier, mereka ada biasa kan ada program-program tuh Mas Aziz. Nah, kadang itu nanti hitungannya enaknya gini, yang mengeluarkan apa namanya eh, hitungan bonusnya itu jadinya adalah dari mereka loh, bukan kita yang ngeluarin gitu. Tapi ini harus clear, harus diobrolin ke tim, clear mereka itu produk fokusnya apa bulan itu. Ketika mereka mengerjakan itu, nah ketika mereka mengerjakan itu apa gitu yang akan mereka dapatkan. Penguncinya adalah supaya total omset secara keseluruhan nggak turun, dikunci dengan masing-masing harus misalnya achieve dulu target perorangannya gitu kan, target omset perorangan, baru nanti hitungan produk fokusnya ada lagi kompensasi bonusnya misalnya seperti itu. Jadi nggak ada bakunya ya Mas Aziz ya, ini bisa disesuaikan. Tapi saran saya ini kalau mau menarik memang harus dibuat perhitungan kompensasi atau bonusnya itu seperti apa, masukkan ke KPI gitu. Bisa juga kalau misalnya dia tidak menjualkan produk fokus dengan bare minimumnya sekian, misalnya ya eh, untuk untuk misalnya total penggajiannya itu nanti akan berpengaruh misalnya. Itu juga harus dikomunikasikan dulu Mas Aziz, karena kalau nggak dikomunikasikan ini pasti protes gitu kan, karyawan pasti protes kalau misalnya tidak dikomunikasikan. Jadi yang pertama kalau misalnya kita punya produk fokus, kita komunikasikan ke tim seperti apa cara mainnya, produk fokusnya apa, misalnya kita lagi kerja sama siapa gitu ya, kemudian kita masukkan ke dalam KPI mereka. Nah nanti kita hitung-hitung, kita punya hitung-hitungannya, apa namanya, entah itu dalam dalam komponen penggajiannya atau ada penambahan kompensasi atau bonusnya. Kalau saran saya seperti itu Mas Aziz. Oke, terima kasih Mbak Caca, luar biasa banget ya. Jadi itu ya teman-teman ya, pentingnya gimana kita membuat marketing, gimana biar apotek kita bisa dikenal. Maksudnya itu ya teman-teman ya. Nah, siap Mbak Caca, matur nuwun. Oke, sama-sama Bu Dina tadi. Oke, jadi gimana caranya biar apotek kita bisa dikenal di masyarakat sekitar? Mana marketing promo-promo kita yang harus kita berikan, promosi yang sesuai, mana yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, gimana caranya biar mendatangkan pelanggan-pelanggan baru gitu ya. Nah, kalau misal pelanggannya sudah datang, sudah dapat gitu ya, sudah berhasil, marketing kita sudah jalan, kita bisa mendatangkan pelanggan-pelanggan baru. Nah, tugas kita sebagai tim di apotek adalah gimana pelanggan yang sudah datang itu dilayani secara maksimal, jadi jangan sampai ada penolakan. Nah, di sini Mas Ais ada kelas ya, ada kelas jago jualan. Jadi kelas jago jualan ini kita ajari teman-teman di apoteknya semua, tim apoteknya, karyawan-karyawannya,
Jadi 1 minggu itu ada 3 kali program belajar ya teman-teman ya. Yang pertama hari Selasa ada role play jago jualan. Jadi gimana kita bisa melayani pelanggan, gimana kita jika ada pelanggan datang dengan keluhan itu. Suaranya kecil sekali Mas Aziz, nggak kedengaran. Ya ini maaf ya Mbak Caca ya, soalnya ini ada yang cek sound tetanggaku Mbak. Jadi suaraku kena reduce juga nih, kena noise. Nah terus di hari Kamis itu ada Q&A beda kasus ya, beda kasus 100 penyakit ringan. Terus hari Sabtunya ada Zoom Product Knowledge 100 penyakit ringan juga. Nah ini gimana kita menyediakan obat-obat sesuai dengan penyakit-penyakit ringan ya, penyakit-penyakit ringan, terus rekomendasi obatnya apa aja. Nah kita jelaskan di kelas Product Knowledge ini. Nah untuk Agustus ini jadwalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ada 4 kali pertemuan dari Product Knowledge-nya. Setiap hari Sabtu pagi jam 9 sampai jam 12 siang. Tuh. Nah, selain ini kita juga dampingi dari monitoring performa teman-teman karyawan di apoteknya. Jadi setelah ikut program ini apa sih yang udah didapatkan kayak gitu ya. Performanya gimana, bisa nggak naikin omsetnya kayak gitu ya. Nah, kita dampingi semua teman-teman. Oke, itu aja dari Mas Ais ya. Udah nggak berasa kita sudah di akhir sesi. Buat Bu Linda, Bu Tia yang mau slide-nya ya, mau PPT-nya silakan japri Mas Aziz. Nanti Mas Aziz kirimkan untuk PPT-nya ya. Oke, Mbak Caca, sebelum kita akhiri, saya dibantu buat closing statement-nya dong Mbak Caca, buat pesan ke teman-teman apa yang kesimpulannya apa nih di pertemuan kita sore hari ini. Halo Mbak Caca. Halo Mbak Caca. Suara saya terdengar nggak ya teman-teman ya? Oke, ini sepertinya Mbak Caca sudah Mas kayak mendem. Oke. Maaf Bu Tati ya. Ini memang ada sedikit kendala nih. Jadi suaranya agak kecil banget gitu. Tapi alhamdulillah kita sudah di akhir sesi ya, Bapak Ibu ya. Jadi semoga pertemuan sore hari ini bermanfaat. Mas Ais minta maaf banget kalau ada kurangnya. Mohon maaf banget kalau ada yang kurang maksimal di pertemuan LBO Forum sore hari ini. Kita ketemu di LBO Forum minggu depan ya, Bapak Ibu ya. Yang mau e-booknya, yang mau PPT-nya silakan di japri Mas Aziz ya. Oke, itu aja dari Mas Aziz. Kita akhiri ya di forum sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Mohon maaf ada kendala teknis sedikit, jadi kurang maksimal di Mas Aiznya. Mas Aiz tutup, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ani. Waalaikumsalam Mas Aziz, matur suwun.